Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Senang rasanya di tahun yang baru, tahun 2022, kita boleh awali tahun ini dengan beribadah kepada Tuhan. Sungguh kemurahan Tuhan kalau di tahun 2021 dengan segala kesukaran, dengan segala kondisi yang begitu banyak persoalan mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi, tapi selalu kita nikmati berkat Tuhan yang terbaik sehingga kita bisa akhiri tahun 2021 dengan luar biasa indah karena pertolongan Tuhan. Dan tentunya di tahun 2022 kita juga mau awali tahun ini bersama dengan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga bukan oleh gagah dan kuat kita kalau kita ada saat ini sebagaimana kita ada, tapi semua oleh karena anugerah dan kemurahannya. Kita mau sama-sama mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian rindu selalu Tuhan bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Sungguh Tuhan di tahun 2022 kami mau selalu Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Kami mau selalu Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus hidupi firman-Mu. Kami mau terus melekat kepada-Mu karena kami tahu Tuhan saat-saat ini adalah saat-saat yang susah, saat-saat yang sukar, saat-saat yang sulit. Tapi kami tahu apapun yang terjadi asal Engkau bersama dengan kami. Sungguh Tuhan keadaan kami sungguh sangat baik karena pertolongan-Mu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Amin. Rindu selalu, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Amin. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sungguh ku nikmati keindahan, ku nikmati, amin, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati
bersama-Mu Tuhan. Amin. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai, amin, hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, amin, ku nikmati, amin, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati, amin, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sungguh ku nikmati keindahan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati, amin, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sungguh menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sungguh menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Beri kemuliaan buat nama Tuhan, haleluya. Shikarara patakara maramaya sangka. Sungguh Engkau yang layak ditinggikan, sungguh Engkau yang layak dimuliakan. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang panjang sabar, penuh kasih dan karunia. Sungguh kami ada Tuhan oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sungguh hanya Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji, dimuliakan. Sungguh kudus-kudus nama-Mu Yesus, Allah sekalian Allah. Kami sanjung tinggi-tinggi nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Sikata kapata karamaya sangka hirapata karananaya. Kami puji nama-Mu, kami bermazmur, kami bernyanyi bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Sikarara pata karananaya. Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang murah hati. Tiada dapat kami mengukurnya, tiada dapat kami menghitungnya.
Berkat kemurahan-Mu sungguh ajaib lebih dari hidup. Haleluya. Sungguh kami mau bersyukur selalu Tuhan buat kejadian kami yang begitu ajaib. Bukan oleh gagah dan kuat kami boleh akhiri di tahun 2021 dengan segala penyertaan, pimpinan, pertolongan dan pembelaan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau di tahun yang baru, tahun 2022, kami pun terus disertai, dilindungi, dijagai. Bahkan Tuhan, kemurahan-Mu terus memimpin setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga tahun ini Tuhan, meskipun dalam kondisi yang sukar sekalipun Tuhan, setiap umat-Mu yang mengandalkan Tuhan akan terus tetap terpelihara, tetap diberkati luar biasa dengan berkat anugerah, kemurahan dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami rindu Tuhan di tahun ini benar-benar Tuhan iman kami bertumbuh luar biasa. Terus kami mau jaga hati dari segala yang jahat. Kami terus mau melekat kepadamu Tuhan. Dan kami mau terus hidupi firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga dalam setiap perbuatan, perkataan, atau apapun yang kami kerjakan, firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang kami buat ya Tuhan. Berikan kepada kami hati yang tulus Tuhan, hati yang murni di dalam segala hal yang kami perbuat. Biarlah semua hanya untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati semua jemaat-Mu Tuhan tanpa terkecuali, baik yang Tuhan ibadah secara Tuhan online pun Tuhan, satu persatu Tuhan tidak terlewatkan. Tuhan berkati di tahun 2022 ini Tuhan dengan berkat yang luar biasa indah daripada-Mu. Iman kami tetap terus bertumbuh luar biasa Tuhan. Kami tetap setia, taat lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sungguh saat indah kami mau berhadapan dengan-Mu, Yesus yang menjadi kekasih hati kami. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, amin, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Amin, bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Amin, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sungguh hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Sungguh kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Sungguh kami rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat-Mu terus kami rasakan. Karena di tahun 2022 kami mau cari perkenanan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami tidak mau hidup tanpa penyertaan-Mu. Tuhan, bila ada dosa atau tabiat lama atau segala sesuatu yang masih tersembunyi, masih kami simpan dalam hati kami, Tuhan,
Biarlah Tuhan Kau yang koreksi, ingatkan kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga di awal tahun Tuhan 2022 kami benar-benar hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup bersih dari segala dosa dan tabiat lama, dan terus Kamu mau jaga hati kami tetap Tuhan setia sampai akhir. Terima kasih kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, hari yang terindah ketika aku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Biarlah di tahun 2022 kita terus berjumpa dengan Tuhan sampai akhir tahun. Amin. Yang terindah ketika aku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kini kasih-Nya jadi kuatku di hatiku. Amin. Ada cintanya, yes, di hatiku. Ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi, hari yang terindah, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kini kasih-Nya jadi kuatku di hatiku. Amin. Ada cintanya di hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, sungguh bertumbuh dalam imanku padanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Biarlah hari yang terindah bukan karena kita cuan besar di dalam pekerjaan kita. Amin Bapak Ibu. Tapi hari yang terindah adalah hari-hari pada saat kita berjumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Karena di situ ada sukacita yang luar biasa. Amin. Ada berkat yang luar biasa, berkat yang sampai berlanjut di kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Biarlah di tahun 2022 terus kita mau pelihara iman kita, hati kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah jauh dari hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Kita mau pujikan, kiranya Engkau memberkati aku. Seperti doanya Yabes Bapak Ibu. Kita rindu Bapak Ibu diberkati luar biasa dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam studi, di dalam segala hal yang Bapak Ibu Saudara kerjakan diberkati Tuhan, karena kita terus hidup melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah kita khawatir. Asal ada Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita, kita akan aman bersama dengan Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dengan iman daerahku. Amin. Dan kiranya
menyertai aku dan melindungi aku. Sungguh daripada malapetaka ya Tuhan, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan lebih sungguh-sungguh kiranya ya Tuhan, amin, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah sungguh dan memperluas daerahku ya Tuhan, dan memperluas, amin, daerahku. Oh, sungguh kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, amin, daripada Tuhan malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sungguh daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri kemuliaan buat nama Tuhan, haleluya. Oh haleluya, terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Sungguh Tuhan, pagi hari ini di minggu yang pertama di tahun baru tahun 2022, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami dan semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu dengan berlimpah-limpah Tuhan, sukacita, damai sejahtera, iman yang terus bertumbuh Tuhan, hati yang murni, hati yang kudus, hidup yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan, sehingga dosa dan tabiat lama dilepaskan dan kami hidup berkenan, cari perkenanan-Mu lebih lagi ya Tuhan, dan terus kami hidupi firman-Mu di dalam hidup setiap Tuhan kami. Terima kasih dan Kau memberkati kami dengan berlimpah-limpah di dalam setiap keperluan, kebutuhan, nafkah, pekerjaan, Tuhan, studi ataupun rumah tangga, atau segala hal yang Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu hadapi, sehingga kemenangan-kemenangan itu yang terus kami rasakan karena Yesus ada di pihak kami, karena Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, perluas daerah kami supaya kami boleh melayani Tuhan, memberitakan Injil-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi berkat yang luar biasa sehingga banyak jiwa yang diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berikan kesehatan yang baik Tuhan di tahun 2022. Tuhan, sukacita yang luar biasa, Tuhan, kemenangan iman, Tuhan, yang gilang gemilang, Tuhan, bahkan kami boleh menikmati kemuliaan demi kemuliaan karena Tuhan Yesus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan menjadi berkat, menjadi rema buat setiap kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu tanpa terkecuali, baik yang ada di tempat ini ataupun yang beribadah secara online. Tuhan, Tuhan berkati semuanya tanpa terkecuali. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan Tuhan sukacita yang daripada-Mu melimpah buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa berjumpa lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari permulaan dari tahun 2022. Saudara, Tuhan telah membawa kita melewati tahun 2021 dengan banyak hal yang terjadi. Dan kita sudah bisa melewatinya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang
menakutkan mungkin bagi saudara, tetapi Tuhan mengasihi dan menuntunnya. Saya yakin saudara, Tuhan juga akan memimpin kita semua dan seterusnya selama kita masuk dalam tahun 2022. Sebab itu saudara jangan takut, hadapi dan melangkah bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini di awal tahun saya mengingatkan kita kembali tentang Tuhan, tentang kedatangan Tuhan. Karena saya melihat semakin hari semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Kita akan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan itu, saudara. Hari ini saya kasih tema bersabar sampai kedatangan Tuhan. Yakobus pasalnya yang kelima ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, ini nasihat dari Yakobus, saudara Yesus. Dia seorang gembala sidang di Yerusalem. Dia adalah gembala sidang pertama yang ada di Yerusalem. Nah saudara, dia menasehati kepada jemaat Tuhan, dia menasehati kepada orang-orang Kristen untuk tetap menunggu kedatangan Tuhan. Memangnya waktu dia menulis ayat ini, saudara, itu kira-kira mungkin tahun-tahun 60-an, saudara, itu ya sekitar kira-kira tahun itu, saudara, tetapi itu masih kita lihat semakin Tuhan Yesus mau datang. Itulah sebabnya kita bersabar. Yakobus mengatakan bersabar sampai kedatangan Tuhan. Saudara, kata bersabar kalau saya cek dalam bahasa Yunani, saudara, itu ditulis dengan kata makrotumia. Makrotumia itu ada dua kata, makro dengan tumia. Makro ini artinya besar atau panjang. Pokoknya makro ini sesuatu yang besar, makro ya. Kalau mikro kecil, makro besar. Sedangkan satunya tumos, tumia, tumos, saudara, itu artinya bisa emosi atau mungkin gairah yang berkelebihan dan segalanya, emosinya. Sehingga makrotumia itu artinya emosinya bisa ditahan gitu, tidak emosi gitu. Jadi panjang. Terjemahan Inggris suka diterjemahkan long suffering, saudara, artinya tahan menderita, bisa sanggup menghadapi persoalan hidup. Saudara, kita perlu sabar, kita perlu tahan menderita, kita perlu, saudara, sambil tetap kita percaya kepada Tuhan. Tahun-tahun mendatang mungkin long suffering atau makrotumia itu harus ada pada kita. Kita belajar sabar, bukannya sabar artinya pasif ya. Sabar itu bukan pasif, saudara. Bukan artinya nggak mau tahu, bukan. Sabar itu adalah percaya kepada Tuhan. Sabar menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan, saudara, menyuruh kita sabar. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk bersikap pasif. Tetapi tetap Tuhan menyuruh kita aktif. Dengan sabar adalah aktif, saudara. Itu yang Tuhan. Makanya ditulis dengan berulang kali, bentuknya itu present participle, artinya terus tiap kali dalam menghadapi masalah sambil kita yakin kepada Tuhan. Kalau saya perhatikan poin-poin yang kita lihat dalam ayat pembacaan ini, kita menemukan 4 hal yang berhubungan dengan bersabar dalam hal kedatangan Tuhan. Yang pertama, bersabar katanya sampai kedatangan Tuhan.
Saudara, kata kedatangan Tuhan ini dalam teks Yunani parousia. Parousia itu hubungannya dengan pengangkatan. Jadi sabar sampai pengangkatan, saudara. Sampai rapture atau pengangkatan. Kita sabar. Yang kedua, bersabar seperti seorang petani menantikan buah sampai hujan awal dan hujan akhir. Saudara, bersabar seperti petani. Petani ini tunggu buahnya, tunggu hasilnya. Sampai kapan menunggu? Sampai hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir itu akan terjadi di akhir zaman menjelang atau sebelum pengangkatan, saudara. Kita tunggu sampai pengangkatan juga, itu artinya. Yang ketiga, sabar seperti nabi. Seorang nabi yang tetap mengabarkan berita Tuhan, tetap memberitakan kabar dari Tuhan. Walaupun banyak kesukaran, tetap mengabarkan berita Tuhan. Pesan Tuhan itu harus kita dengungkan tiap hari. Pesan Tuhan itu harus disampaikan kemana-mana. Sebab ini yang ada. Kesukaran boleh datang, tapi pesan itu tetap ada, saudara. Yang keempat, sabar seperti Ayub, yang tetap bertekun sampai akhir. Bersabar seperti Ayub, dia tekun sampai akhir. Saudara, ini hal-hal yang kita mau lihat. Kata makrotumia tadi saya bilang sabar. Tahan diri. Jangan cepat-cepat bertindak. Jangan cepat-cepat mengambil satu kesimpulan. Tahun 2022 kita belum banyak mengerti, saudara. 2021 saja kita tidak mengerti. Waktu tahun 2020 penerapan pandemi, saudara, langsung kemudian sampai sekarang tahun 2021 udah lewat, kita lihat masih hal. Terus muncul lagi, saudara, virus Omikron, saudara. Lalu kemudian variannya, saudara. Lalu kemudian masih juga kita tidak tahu. Banyak hal yang kita tahu. Apalagi sekarang ini ekstrim, cuaca ekstrim semua. Saudara bisa melihat kejadian-kejadian yang banyak terjadi. Banjir, angin, terus kemudian badai, macam-macam terjadi, saudara. Yang sifatnya ekstrim kalau kita lihat. Tetapi kita tidak tahu, walaupun banyak hal terjadi, kita jangan cepat mengambil satu kesimpulan. Kita duduk di kaki Tuhan, kita tanya kepada Tuhan, saudara. Banyak hal yang kita harus pertanyakan kepada Tuhan. Kita belajar bertanya kepada Tuhan. Belajar bertanya kepada Tuhan. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan banyak hal terjadi. Peristiwa, satu peristiwa itu akan banyak, saudara. Kita perlu tahu. Firman Tuhan sudah kasih tahu, saudara, supaya kita tidak salah menanggapi. Ada banyak hal. Kita lihat dari kebenaran, pelan-pelan kita belajar. Saudara, mari gereja Tuhan, jemaat Tuhan, rapatkan. Artinya tetap dalam persekutuan dengan Tuhan yang digembalakan. Supaya gembala saudara bisa memantau hidup saudara. Saudaraku, itu ada, dipantau. Saudaraku, saudara harus belajar melihat apa yang Tuhan tetapkan. Kadang-kadang orang pengen lari sana sini. Saya berkata kepada saudara, jangan. Saudara tetap ada di induk saudara, di gembala saudara. Sebab dia yang dipercayakan oleh Tuhan. Dia yang hidup dan mendoakan saudara. Kita lihat banyak hal yang akan terjadi. Tapi saudara percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, itu yang Anda belajar menunggu Tuhan. Sabar. Kita tanya Tuhan, semua kita tanya Tuhan. Saudara, kalau saya lihat gambar dari bagan yang ada ini, saudara, kalau saudara perhatikan, saudara, ini bagan misalnya 3 tahun setengah pertama, 3 tahun setengah kedua, lalu ada pengangkatan. Ayat-ayat yang kita baca itu sampai pengangkatan, saudara. Lalu kemudian Tuhan datang yang bersifat pengangkatan itu untuk umatnya. Lalu Tuhan datang yang bersifat untuk umum. Kemudian nanti ada perang Harmagedon, saudara, sampai kerajaan 1000 tahun. Saudara perhatikan.
Di poin-poin ini ada banyak hal. Nah, saudara, sebelum 3 tahun setengah yang pertama, saudara lihat ada tanda panah ke atas di bawah. Saudara lihat, itu sebetulnya titik apakah mulainya di sini. Itu yang kita bilang, apakah lonceng Daniel itu di situ. Artinya lonceng nubuatan Daniel itu apakah sudah mulai di situ. Apakah tahun depan mulai? Saudaraku, kalau tahun depan mulai, kita tinggal bisa kira-kira menghitung kapan pengangkatan itu terjadi, saudara. Kalau kita lihat itu dimulai, bisa memungkinkan. Saudara, saya kadang-kadang ngerasa Tuhan hendak berbuat sesuatu. Kadang-kadang Tuhan berbicara untuk berbuat sesuatu. Tuhan menyuruh diam. Tuhan menyuruh lakukan sesuatu. Tuhan menyuruh bikin kebangunan rohani dan banyak hal, saudara. Yang kita harus tanya terus kepada Tuhan. Apakah ini juga terjadi? Kalau memang iya, saudara, kita akan mulai kegerakan rohani yang terjadi. Saudaraku, ini yang jadi pemikiran dan kerinduan kita. Tuhan itu mau datang. Saya rindu, saudara. Kalau Tuhan itu datang, saya rindu. Itu yang kita bisa lihat, saudara. Jadi, kita melihat dan memperhatikan, saudara, bagaimana Tuhan itu, dia mau datang. Puji nama Tuhan. Sabar sampai kedatangan Tuhan. Yudas 1, 18-21, dia juga menjelaskan tentang banyak hal yang akan terjadi. Yudas 1, 18. Kalau saya baca, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah. Ada banyak, saudara, orang yang pengejek-pengejek, pemecah belah, banyak. Mungkin tahun depan banyak, saudara. Ada banyak hal yang kita lihat. Kemudian di 2 Timotius 3 ayat 1-5, kesukaran. Masa yang sukar, saudara, terjadi. Nah, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, lihat, saudara, ada banyak orang menjual dirinya untuk dapat uang dengan macam-macam cara. Dia bikin yang aneh-aneh, saudara. Saudaraku, itu yang ada. Nah, jadi kita perhatikan hal ini. Bersabar sampai parousia. Tadi saya katakan parousia itu adalah pengangkatan, saudara. Yakobus tidak bicara soal epipanea. Epipanea itu kedatangan Tuhan turun dari sorga bersama orang kudusnya, lalu menginjakkan kakinya di bumi, di Bukit Zaitun, lalu kemudian dia perang Harmagedon, lalu kemudian masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi parousia itu pengangkatan, saudara. Tuhan ada di awan-awan, dia meniupkan sangkakala, yang mendengarnya itu lalu diangkat oleh Tuhan. Tapi sebelumnya orang mati yang di dalam Tuhan itu dibangkitkan lebih dulu lalu dibawa. Kita tunggu sampai ke sana, saudara. Apapun yang terjadi, kita punya arah. Tujuan kita bukan sekedar mungkin masuk sorga atau saudara mati. Tidak. Kita ikut parousia dalam pengangkatan. Sabar sampai pengangkatan. Saudaraku, pengangkatan ini ditunggu-tunggu oleh banyak orang percaya. Ini sudah dibicarakan oleh Tuhan Yesus, sudah dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa hal ini ada. Saudara, kita mempercayai ini. Lukas 17 misalnya,
di ayatnya yang ke-34, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, kita lihat ini yang ada. Ada 2 orang di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Saudara, ada orang 2 di tempat tidur, berarti 2 sahabat, bisa saja suami istri, satu diangkat, satu ditinggalkan. Itu bukan berarti saudara tidak ada dua-duanya, ada yang dua-duanya diangkat, ada yang dua-duanya ditinggalkan saudara. Tetapi kita lihat di sini, itu terjadi pemisahan yang besar saudara. Ini adalah cerita pengangkatan. Yang ditinggalkan masuk dalam kesulitan yang amat besar, yaitu disebut dengan zaman antikris atau Jacob Trouble, kata Nabi Yeremia. Ada masa kesukaran yang besar sekali, kesukaran yang hebat itu terjadi saudara. Jadi satu diangkat, nah kita sabar sampai kita pengangkatan. Bahkan ada yang mengatakan, apakah kita tidak mau dirugikan untuk mendapat perkara yang lebih besar, saudara. Kadang-kadang kita rela, seperti Musa di dalam Alkitab dikatakan dia rela tidak menjadi anak dari putri Firaun demi mendapat hal yang lebih besar dari Tuhan, saudara. Itu yang kita lihat. Sabar, ada banyak saudara hal-hal yang memancing mungkin untuk kita berlaku bukan seperti orang Kristen. Kita berlaku seperti orang kafir, seperti orang-orang yang duniawi. Saudara, sabar, tetap kita di dalam Tuhan sampai Tuhan ada. Biar iman kita itu ditumbuhkan, dimurnikan, dikuatkan. Karena saudara, kita tahu kedatangannya sudah amat dekat. Tuhan telah meletakkan ke atas umatnya saudara, bukan hanya untuk percaya, tapi juga berjaga-jaga. Bukan hanya untuk mengasihi, tapi juga untuk berjaga-jaga. Bukan hanya untuk mematuhi, tetapi untuk berjaga-jaga. Bukan hanya itu, bukan hanya untuk mengasihi, tetapi juga berjaga-jaga. Artinya tetap ada di dalam penantian kepada Tuhan. Sebab itu saudara, Yakobus mengatakan jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut, sehingga kehilangan visi, kehilangan iman, kehilangan negeri perjanjian. Tuhan itu berkata kepada mereka, pergilah kamu ke negeri perjanjian, negeri yang aku akan tunjukkan. Tetapi di perjalanan mereka bersungut-sungut, mereka mengomel sehingga kehilangan arah. Kanaan itu hilang dalam pikirannya saudara. Dia kehilangan arah sehingga pikirannya hanya dimakan minum. Kehilangan saudara, kehilangan arah. Lalu mereka bersungut-sungut dan sampai imannya hilang. Kalau iman itu hilang saudara, maka keselamatan bisa hilang. Iman itu tidak boleh hilang. Jadi persungutan itu membuat iman itu jadi hilang. Kalau seseorang kena penderitaan lalu dia bersungut-sungut saudaraku, dia bersungut-sungut, iman itu hilang. Amsal mengatakan kalau dalam kesulitan kita tawar hatinya, maka kekuatan kita jadi lemah. Orang kalau dalam kesukaran saudara, dia tawar hatinya, maka kekuatannya jadi lemah. Sebab itu jangan saudara bersungut-sungut. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu membuat iman teguh saudara. Orang yang bersungut-sungut itu imannya makin lama makin berkurang. Coba saja. Kalau saudara mulai menggerutu dan bersungut-sungut, iman saudara pasti merosot, pasti berkurang. Itulah yang dialami orang Israel di padang gurun. Akhirnya mereka mati semua di padang gurun. Dan mereka tidak mendapat warisan yang dijanjikannya itu. Saudara, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir bukan untuk mati di padang gurun, tetapi untuk masuk dalam negeri perjanjian. Tetapi mereka mati di padang gurun. Saudara, itu yang menjadi hal. Nah, kita tidak ingin hal itu demikian. Iblis saudara,
yang namanya diabolos. Diabolos itu saudara, itu iblis itu, bahasa Yunaninya diabolos. Diabolos itu ada dua kata, dia dengan balo saudara. Dia itu artinya melalui, through saudara, di dalam bahasa Inggris itu artinya melewati, melalui saudara, preposisi. Lalu kemudian balo itu artinya melempar. Jadi iblis itu dengan sebutan diabolos artinya dia orang yang suka melempar. Melempar apa? Melempar saudara. Dilempar kemana? Dipisahkan dari Tuhan. Jadi iblis itu selalu melemparkan orang-orang percaya keluar dari lingkup Tuhan. Tapi sebenarnya iblis nggak berdaya, nggak mungkin iblis berani melemparkan begitu. Tetapi saudara, manusia itu yang kena rayu iblis. Akhirnya dia ketarik oleh iblis. Tapi memangnya namanya sih diabolos saudara, itu yang ada. Contohnya Adam dan Hawa. Hawa terayu oleh iblis, akhirnya dia keluar dari hadirat Tuhan. Itu yang dibuat. Jadi iblis berusaha supaya orang itu keluar dari hadirat Tuhan. Bagaimana caranya supaya umat percaya itu keluar dari hadirat Tuhan? Itu yang dilakukan oleh iblis. Tetapi kita percaya kepada Tuhan. Dan kita tunggu saudara Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan datang. Bahkan segera datang. Bahkan segera datang. Tuhan akan datang, bahkan segera datang. Pasti dia datang, saudara. Walaupun orang mengatakan, itu masih lama. Tetapi saudara, kita tahu bahwa Tuhan akan segera datang. Kita mempercayai hal itu. Tuhan akan datang, saudara. Kapan Tuhan datang? Kita nggak tahu. Dengan tiba-tiba, dengan tidak disangka-sangka, tahu-tahu dia datang. Orang bilang, ada damai, ada damai. Tetapi tiba-tiba datang. Saudara, kalau saya lihat dari keadaan dunia dan teman-teman kadang-kadang ngobrol, dia cerita tentang chip yang sedang dibuat untuk dipasang di dalam tubuh. Dia ngelihat kesatuan politik yang sedang dikerjakan oleh bangsa-bangsa, saudara. Kesatuan di dalam bidang perdagangan, saudara. Lalu kemudian di dalam banyak hal, saudara. Itu menunjukkan kesatuan. Dunia ini hendak menjadi satu. Sehingga dunia itu membangun seperti dulu orang Babel, saudara, membangun menara Babel untuk kesatuan. Dan menara Babel dibuat tinggi untuk melawan Tuhan. Demikian juga dunia sedang merancang satu bangunan untuk melawan Tuhan. Saudara mendengar bahwa ada negara yang bisa buat matahari buatan, ada yang bisa buat daratan buatan, lalu kemudian laut buatan, saudara, dan macam-macam. Mereka akan berbuat, saudara, seolah-olah bersaing dengan Tuhan. Saudara, itu yang ada. Jadi dunia hendak membangun satu kekuatan yang besar. Satu kekuatan yang besar untuk melawan Tuhan. Kita tahu peristiwa Babel itu akan kembali terulang. Bagaimana Tuhan akan mengacaukan itu semua. Tetapi mereka sampai sekarang berbuat itu. Saudara, kenapa? Ya, waktunya udah dekat. Kalau dulu hanya Babel yang dihancurkan. Tetapi sekarang, saudara, dunia habis. Kacau balau akan terjadi. Luar biasa, saudara. Itu yang terjadi. Kita harus memahami dan mengerti. Ya, saudara, biar kita mau terus di dalam Tuhan. Yang kedua, bersabar seperti petani. Kalau sudah lihat petani yang sedang bersabar, dia tunggu hasil panen. Dia sudah menabur. Dia sudah pertama dia membajak, sudah, lalu kemudian menanam, saudara, dia sudah menanam atau menabur, saudara, kemudian dia mulai mengairi semuanya atau memberi pupuk, sudah semua. Lalu dia tinggal apa? Tunggu. Tunggu apa? Tunggu berbuah, tunggu panen. Sebab ini yang petani nggak bisa buat. Petani bisa menyirami, bisa memberi pupuk, bisa mungkin kasih disinfektan dan sebagainya, atau mungkin saudara beri air dan segalanya dia bisa tetapi untuk menumbuhkan gak bisa. Itulah sebabnya dia menunggu. Sebab ada satu kekuatan yang dari luar. Jadi kekuatan yang menumbuhkan dari luar dirinya. Maksudnya kekuatan yang ada di dalam benih itu, yang memaksa untuk bertumbuh dan menghasilkan buah, saudara. Ia hanya bisa berawat.
Demikian juga saudara Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, Apolos yang menabur, mungkin Paulus menyiram, tapi yang Tuhan yang menumbuhkan. Saudara, yang menumbuhkan adalah Tuhan. Yang menumbuhkan jemaat, menumbuhkan rohani, menumbuhkan jiwa-jiwa adalah Tuhan. Si gembala itu hanya menyiram, mendoakan, membawa firman, tetapi Tuhan yang akan menumbuhkan. Persekutuan saudara dengan Tuhan yang kita usahakan untuk saudara tetap bersekutu dengan Tuhan. Itu yang membuat saudara di dalam diri saudara akan ada pertumbuhan. Dan saudara akan menghasilkan buah, saudara. Dan itu yang ada. Kita menanti, petani menanti. Seperti seorang petani yang menunggu buah ada muncul. Buah ini muncul, buah ini muncul. Saudara, kalau kita lihat pohon atau tanaman itu ada banyak buahnya, kita senang. Kita lihat ada buah ini, ada buah ini, buah ini. Saya kalau lihat ada tanaman, ada buahnya itu saya senang, saudara. Rasa-rasanya enak gitu, saudara. Pertama ada kembang, ada buah, itu kita senang. Kita juga demikian, saudara. Tuhan juga demikian. Nah, kita berlaku seperti seorang petani yang menunggu buah-buah itu, saudara. Sebab buah itu adalah berharga. Buah itu berharga. Kita harus mempunyai buah baik di dalam diri kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam apapun. Jangan hanya daun, saudara. Jangan kelihatannya cuma daun saja, daun saja, daun saja. Tetapi tidak ada buahnya. Tuhan ingin buah, Tuhan ingin buah. Untuk apa daun banyak-banyak, saudara? Untuk apa daun? Oh, rimbun banyak daunnya. Untuk apa daun banyak-banyak? Tuhan ingin ada buah, saudara. Apakah buah yang sangat berharga? Buah yang sangat berharga itu, saudara, jiwa-jiwa. Itu adalah buah. Tuhan yang mempercayakan kepada kita. Kita menjaga dan merawatnya. Lalu buah itu, pohon itu tumbuh buah. Dan itu yang menyenangkan. Si petani itu tunggu hasilnya. Setelah hasilnya itu muncul, sudah dia panen besar. Demikianlah kita menanti kedatangan Tuhan sambil menunggu buah-buah pekerjaan kita. Kita menanti kedatangan Tuhan sambil melihat pekerjaan kita menghasilkan buah bagi Tuhan kita. Bagi Tuhan kita, saudara. Kita udah bekerja dan itu diberikan buat Tuhan kita, saudara. Itu yang ada. Sampai kapan katanya? Sampai kapan menunggu si petani itu? Sampai hujan musim semi dan hujan musim gugur, saudara. Apa artinya hujan musim semi dan hujan musim gugur, saudara? Hujan awal dan hujan akhir, saudara. Hujan awal dan hujan akhir. Hujan musim gugur, saudara, dan hujan musim semi, saudara. Biasanya kalau musim semi itu panen, saudara. Itu berarti hujan akhir ya. Hujan musim gugur itu hujan awal, saudara. Kita tahu dalam pelajaran akhir zaman, saudara, sebelum kedatangan Tuhan akan ada hujan awal dan hujan akhir. Hujan musim gugur dan hujan musim semi, saudara. Ada hujan awal, hujan akhir. Di mana Roh Kudus dicurahkan. Kalau kita tahu di dalam Kisah Rasul-Rasul, Roh Kudus dicurahkan, lalu gereja itu mulai benih di mana mulai tumbuh. Benih yang disebarkan di mana mulai tumbuh. Saudara, sekarang saudara sudah melihat benih-benih disebarkan di mana mulai tumbuh, saudara. Kalau kita lihat, saudara, pertumbuhan kekristenan di seluruh dunia itu terjadi banyak. Benih yang dilemparkan, saudara, di India mulai kelihatan tumbuh. Dan Pakistan, bahkan, saudara, Palestina itu benih-benih iman itu mulai ada. Benih yang dilemparkan ke Timur Tengah sampai ke Iran, ke Irak, ke Arab Saudi, kemana-mana mulai tumbuh, saudara. Lalu di mana-mana mulai kelihatan. Itu benih-benih terus itu bermunculan benih-benih itu, saudara. Yang sangat indah buah-buah itu yang ada, saudara. Nah, itu kita bisa lihat. Memang, saudara, itu kadang-kadang membuat resah orang. Dengan banyaknya benih-benih itu yang tumbuh, saudara, yang bermunculan. Tetapi, saudara, hujan awal tetap masih terjadi. Hujan awal. Walaupun hujan awal itu di Kisah Rasul-Rasul, masih ada hujan awal. Dan Tuhan juga akan memberikan hujan akhir, mungkin sedikit-sedikit sudah mulai kerasa, saudara. Sebab apa? Benih itu sudah tumbuh.
Lalu di tiap-tiap benih itu harus ada buah. Dan buah itu harus matang. Bagaimana buah itu matang? Kalau ada hujan itu datang, saudara. Saudaraku, kalau hujan itu datang, sebenarnya saudara itu yang ada. Jadi sebetulnya saudara, kita ini harus sudah bisa berbuah. Harus sudah bisa berbuah. Saudara sekarang ini harus bisa berbuah. Jangan tidak berbuah, harus bisa berbuah. Nanti hujan akhir itu buah itu matang. Kita tunggu hujan akhir, saudara. Hujan akhir itu datang lalu buah. Setelah buah matang barulah penuaian. Setelah buah matang lagi penuaian, yaitu pengangkatan, saudara. Nah, saudara, Tuhan petik buah itu. Penuaian itu Tuhan petik, itu artinya diangkat, saudara. Yang berbuah itu diangkat, saudara, oleh Tuhan. Dibawa itu maksudnya, saudara. Petani menunggu. Semua pekerja-pekerja menunggu. Biarkan Tuhan bekerja sambil berdoa, Tuhan biarkan jemaat Tuhan muncul buah-buah. Tuhan biarkan jemaat Tuhan itu ada buah-buahnya. Kita lihat pohon tumbuh, tetapi yang bekerja di dalamnya itu Tuhan. Ada satu energio, ada satu kuasa yang mengalir, saudara, di dalam diri orang percaya. Itu yang mendorong untuk menghasilkan buah, saudara. Itu yang mendorong untuk menghasilkan buah. Sampai buah itu muncul, saudara. Kita tahu hal itu. Hujan, musim gugur, saudara. Turun disertai badai petir. Hujan ini sangat ditunggu-tunggu oleh petani. Karena tanah yang keras itu jadi lembek. Sehingga mudah dibajak, saudara. Itu yang tadi saya katakan, Kisah Rasul. Hujan akhir, hujan musim semi. Hujan ini disertai suhu yang lebih hangat. Itu membuat tanaman itu dimatangkan. Atau buah-buah itu dimatangkan. Saudara, hujan akhir kita tunggu. Zakaria pasal 10 mengatakan, mintalah kepada Tuhan hujan musim semi. Yaitu hujan akhir. Berdoalah, minta hujan akhir. Supaya pohon itu matang. Kalau itu ada, saudara, petani akan bersorak-sorak. Lalu dia akan mengambil semua. Dan mereka akan bergembira, saudara. Itu yang ada. Tuhan akan melakukan itu semua. Tahun depan, saudara, tahun yang indah. Kalau buah itu sudah matang, maka penuai datang dan memetik buah yang matang itu. Buah yang tidak matang itu dibiarkan, saudara. Tetapi jika waktunya akan dipaksa supaya matang, biasanya buah itu dipaksa dengan penderitaan yang hebat. Jika tahan, buah itu akan matang dan dipetik dalam panen susulan, saudara. Tapi kita tidak perlu dipaksa untuk berbuah di zaman antikris. Tetapi kita bisa berbuah lebih awal supaya dipetik. Saudara, adakah buah dalam hidup saudara? Tahun 2022, saudara, berbuahlah. Jangan memanjakan diri. Saudara, berbuahlah dalam Tuhan. Saudara, berbuahlah. Jangan saudara mengatakan masih jauh, tidak, saudara, berbuahlah. Saudara, berbuah dalam Tuhan. Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Kemudian bersabarlah seperti nabi. Artinya tetap bicara. Sabar tapi tetap bicara. Nabi menyampaikan pesan Tuhan. Apapun yang terjadi, Nabi menyampaikan pesan Tuhan. Saudara, ditolak atau diterima, tetap pesan Tuhan disampaikan. Sambil kita menunggu kedatangan Tuhan, sambil kita menyampaikan pesan Tuhan, sambil kita menyampaikan apa yang mau Tuhan katakan, saudara. Disambut atau tidak, tetap pesan harus disampaikan, saudara. Ditolak atau mengalami apapun, tetap pesan Tuhan harus disampaikan. Saudara, keberhasilan bukan terletak dari dapat saat si A, si B. Tetapi keberhasilan kalau kita bisa menyampaikan pesan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Nabi itu taat. Ketaatannya patut ditiru. Kalau saya melihat tentang kisah Nabi Yeskiel, saudara, dia punya ketaatan yang mutlak. Tuhan suruh dia tidur, saudara, tidur. Itu kira-kira berapa hari, saudara, berapa ratus hari tidur dan tidak boleh bergerak. Baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, saudara. Dia ada di sana dan Yeskiel itu menurut, saudara. Saudara,
Kalau Tuhan bilang kamu tidur jangan bangun-bangun, tidurnya ngadap ke kanan aja ya. Nggak usah gulak-gulik saudara. Tidur ngadap ke kanan terus saudara. Bagaimana saudara? Lalu kemudian kalau Tuhan bilang, kamu makan nggak usah yang enak-enak ya. Makannya makan roti penderitaan saja katanya. Lalu masak, kalau mau masak jangan pakai kompor. Jangan pakai kayu bakar, tapi pakai kotoran itu. Waduh saudara, rasa-rasanya Tuhan kok, bagaimana ini Tuhan. Tapi Yeskel taat Nabi. Mengapa? Karena Yeskel sedang berbicara melalui perumpamaan, melalui ilustrasi tentang Yerusalem, tentang apa rencana Tuhan. Kalau sudah lihat tentang Yeremia, dia sabar menghadapkan pelakuan yang buruk. Yeremia memberitakan Injil, memberitakan kabar pesan dari Tuhan, nggak ada yang mau percaya, saudara. Sampai dikutuki, sampai dianggap dusta. Itulah Nabi Yeremia, saudara. Itu yang diperlakukannya sangat buruk, tapi dia tetap memberitakan kabar pesan Tuhan. Saudara, bahkan dia dipasung. Jadi kakinya saudara itu dia dipasung, dimasukkan di dalam lubang kayu, dan dia tidak bisa kemana-mana. Jadi saudara, Yeremia itu dipasung lalu dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, itu yang kita lihat. Nah, jadi kalau saudara membaca ayat-ayat ini, saya coba lihat ya, Yeremia. Ayat 2, lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Saudara, Pasyur memukul Nabi Yeremia lalu memasungkan di mana? Di pintu gerbang. Jadi di pintu gerbang itu dia dipasung, saudara. Artinya nggak bisa kemana-mana, ya udah orang lewatin pada lihat semua, saudara. Kemudian juga dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia pernah, saudara, dimasukkan penjara seperti sumur, lalu dia itu penjara bawah tanah. Namun dia tetap bertahan dalam pelayanan. Saudara, ya bersabar sambil mengatakan tentang seperti para nabi. Mengapa sih disebut para nabi? Apakah para pemberita akan mengalami kesukaran dalam tahun-tahun yang mendatang? Peristiwa-peristiwa yang mendatang, apakah akan mengalami kesukaran sehingga hal ini ada terjadi, saudara? Ya, kesukaran memang akan ada. Menjelang kedatangan Tuhan, kesukaran itu akan menyempurnakan kita. Kesukaran itu akan membuat iman kita tambah teguh. Sebab itu kita harus melatih diri kita seperti seorang prajurit tentara. Saudara, seorang tentara adalah orang yang paling dipercaya dan yang paling diharapkan. Misalnya saudara, kalau ada banjir, tentara yang disuruh menghadapi. Gunung Semeru kemarin meletus, tentara sudah ada di sana untuk menolong. Kenapa? Karena tentara kuat, tentara berani, tentara punya perlengkapan. Sebab itu dia kuat, dia berani, dia jalan. Itu adalah tentara. Ya saudaraku, seperti itu. Tuhan ingin kita juga berani. Sebab itu kita harus kuat di dalam Tuhan dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yeremia tetap memberitakan pesan Allah. Ya, melawan nabi-nabi palsu, tetapi orang tidak percaya kepadanya, tetap jalan. Dia sangat mengasihi. Kitab Ratapan itu kitab yang paling baik, indah. Dia tulis bagaimana dia mengasihi umatnya dan bagaimana dia meratap kepada Tuhan dan menangis kepada Tuhan. Saudara, tetapi dalam ratapannya dia masih berkata, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Saudaraku, itu yang ada. Bersabar seperti Nabi, bersabar. Artinya apa? Dalam menantikan kedatangan Tuhan, tetap kita menyampaikan pesan Tuhan, apapun yang terjadi.
akan ada banyak orang yang menentang Injil Tuhan diberitakan. Tapi kita harus sabar. Selaku nabi Tuhan tetap memberitakan walaupun aniaya sekalipun. Para nabi bukanlah orang super, saudara. Mereka manusia, namun mereka juga belajar menerima semua penderitaan dengan ketergantungan kepada Tuhan. Intinya adalah tetap melayani Tuhan. Yang keempat, sabar seperti Ayub. Sebetulnya kata bersabar yang dikata di sini untuk Ayub bukan makrotumia, tapi hupomone. Hupomone itu artinya tetap tahan. Hupomone itu tetap tahan, saudara. Daya tahan Ayub menghadapi penderitaan itu sangat kuat. Tapi itu bukan daya tahannya manusia, pasti. Karena ini sudah melampaui manusia. Tapi daya tahan rohani dalam yang kuat, saudara. Saudara, ada orang kuat, tapi tidak tahan menderita. Waktu lapar nggak tahan. Misalnya Esau. Esau itu orang kuat, saudara. Dia berburu kemana-mana, dia panah sana sini semua, saudara. Dia orang yang istilahnya melawan binatang buas sekalipun dia berani, saudara. Dia berkelahi, dia berani, semua berani. Tetapi daya tahan dia tidak kuat. Waktu menghadapi lapar, saudara, dia nggak kuat. Dia tidak tahan menderita. Kena lapar sedikit saja dia jual hak kesulungan. Bukan. Itu bukan hupomone, saudara. Orang kuat, ada orang gagah, tapi daya tahannya nggak ada. Jadi saudara, ada banyak orang-orang yang kuat tidak tahan menderita. Ayub tahan, itu hupomone. Itu bukan berarti kesukaran Ayub yang hebat itu dia tahan karena kekuatannya. Bukan, pasti nggak sanggup, saudara. Siapa manusia yang sanggup menghadapi kesukaran seperti Ayub? Seluruh hartanya habis. Seluruh hartanya habis, saudara. Ternaknya, unta, domba, lalu kemudian anaknya 10 mati. Istrinya tinggalkan dia. Tambah lagi, saudara, penyakit datang kepada dia. Itu bukan sekedar penyakit biasa, bukan. Tapi penyakit yang paling hebat. Paling hebat. Siapa yang tahan menghadapi itu? Saudara, siapa yang tahan habis-habisan? Istrinya Ayub benar dia berkata, udahlah kamu mati aja Ayub. Tetapi Ayub tahan. Kenapa dia tahan? Apa dia malaikat? Apa dia bukan manusia? Dia manusia. Sebenarnya dia nggak tahan. Tetapi di dalamnya ini, keteguhannya berpegang kepada Tuhan, itu yang membuat dia tahan. Hupomone adalah keteguhan di dalam yang membuat dia tahan pegang. Saudara, tahan dalam banyak hal. Kalau kesukaran datang, apakah kita tahan? Saudara, kadang-kadang ada orang yang dihadapin seperti itu. Ya, saudara, Ayub tahan. Iblis mencoba mengacaukan dengan mengatakan bahwa Ayub melayani Tuhan karena dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi Tuhan mengerti hati Ayub dan dia berkata silahkan. Dan benar, Ayub tetap percaya kepada Tuhan walaupun semuanya tidak ada. Itu namanya daya tahan. Hupomone. Kita bersabar seperti Ayub, kita bertahan seperti Ayub. Hupomone seperti Ayub. Ayub tidak menyalahkan Tuhan ketika berkatnya hilang. Enggak ngomel, enggak bersungut-sungut. Alkitab berkata Ayub tidak salah dengan mulutnya, saudara. Kalau saudara baca Ayub pasalnya yang ke-1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa.
dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sudah lihat, Ayub daya tahannya kuat. Itulah sebabnya Yakobus menyinggung Ayub. Saudara, sebab apa orang jarang seperti dia? Nah, ketika istrinya menyuruh meninggalkan Tuhan, Ayub dengan keras menegur, saudara. Oh, kamu bicara apa? Bahkan katanya, seandainya Tuhan membunuhnya sekalipun, Ayub tetap bersandar pada Tuhan. Seandainya Tuhan membunuhnya sekalipun, Ayub mengatakan, aku tetap harap Tuhan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Itu iman yang murni. Nah, saudara, itu iman yang murni. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Teks Ibrani lebih bagus, saudara. Ayub masih tetap percaya kepada Tuhan. Ayub mengatakan pembelanya ada di sorga. Ia tahu penembusnya hidup. Saudaraku, inilah kepercayaan yang ada. Kita harus mempunyai iman dan kepercayaan, daya tahan seperti Ayub, saudara. Iman yang murni. Walaupun apapun ada terjadi, kita mengatakan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Dan banyak orang-orang kudus ngalamin hal itu, saudara. Walaupun kesulitan, walaupun itu ada apapun, tetapi aku tetap ada di dalam Tuhan. Dan aku percaya kepada Tuhan, Sang Penebus itu. Saudaraku, 4 hal ini penting untuk kita lihat, saudara. Ayub memiliki ketekunan. Ini sifat yang tidak mudah menyerah. Tidak gampang menyerah. Ayub tidak pernah mengatakan, aku angkat tangan, aku menyerah. Tidak, tapi dia tetap, saudara, tahan. Dari Ayub mengajarkan untuk tetap kita jaga kemurnian iman. Iman kita harus murni sampai Tuhan datang. Kesimpulan dari semua, saudara. Pertama, berjagalah dan tunggu kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Kita mau, saudara, Tuhan datang di awan-awan, kita ikut dalam pengangkatan. Saudara, itu jauh lebih indah. Memangnya mati dalam Tuhan indah, tapi turut dalam pengangkatan jauh lebih indah, saudara. Tuhan bilang, sudah dekat, tentu sudah dekat. Walaupun orang bilang masih lama, tidak, saudara, sudah dekat. Peristiwa yang akan terjadi dalam bentuk seringkali hampir tegak lurus. Orang memprediksi seringkali gak bisa, saudara. Karena kedatangan Tuhan itu tiba-tiba, saudara, dia akan begitu naik. Itu yang disebut mendadak, saudara. Naik. Itu mengagetkan. Kalau orang naik pesawat, saudara, kan begini. Makin lama makin tinggi terus pelan. Tapi kalau begini, saudara, mengagetkan. Banyak peristiwa yang sulit diprediksi. Saudara, misalnya saja COVID-19, saudara, tahu-tahu terjadi, siapa yang udah siap? Gak ada yang bisa siap. Semua bangsa, semua negara gak siap. Negara besar Amerika pun gak siap. Cina pun gak siap. Sama, semua gak siap. Indonesia juga, saudara, menghadapi pandemi COVID ini. Semua bangsa tidak tahu, mereka bingung. Semua bingung, saudara. Mereka hanya tahu prediksi begini, saudara, mereka bingung. Waktu ditanya tentang obatnya apa, mereka juga masih cari semua. Apalagi tentang rencana Allah. Siapa yang tahu tentang rencana Allah? Sulit. Tapi kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita dan kita pasti bisa. Biarkan saudara Roh Kudus berbicara dalam diri kita. Kita tunggu, dia adalah Roh Allah. Yang kedua, menunggu seperti petani menunggu hasilnya. Apa yang saudara tabur, saudara akan menuai. Tabur kebaikan, saudara akan menuai kebaikan. Menabur banyak, akan menuai banyak, saudara. Kita tunggu sampai hari pengangkatan, sampai Tuhan datang. Ini berarti kebangkitan orang mati, pengangkatan, pesta kawin anak domba, kursi pengadilan Kristus. Disitulah kita dapat upah kita yang besar, saudara. Yesus mau datang. Saudara, yang ketiga menunggu seperti Nabi, yaitu tetap memberitakan kabar baik. Tetap beritakan. Nuh memberitakan walaupun tidak ada yang menerimanya. Yeremia juga begitu. Ada banyak, bahkan teraniaya sekalipun tetap memberitakan. Karena berita Injil harus disampaikan, saudara. Jadi ketiga harus tetap jalan.
sabar sambil melakukan kehendak Tuhan, sabar sambil memberitakan Injil, sabar sambil menunggukan hasil, sabar akan kedatangan Tuhan. Tunggu seperti Ayub. Ayub menjaga kemurnian iman. Jaga kemurnian iman kita, saudara. Jaga kemurnian iman. Imannya tidak mau dirusak oleh apapun. Ayub tidak mau imannya dirusak oleh apapun. Ia tetap jaga. Ia bertekun sampai akhir, saudara. Ini yang ada. Jadi firman Tuhan pada hari ini, saudara. Saya berkata kepada saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Tunggulah sampai pengangkatan itu terjadi. Saudara, kita tunggu dia. Tunggu dia. Kita menyanyikan satu lagu yang lagu lama, saudara. Tetapi lagu ini mensiratkan tentang khotbah kita. Dan setia pada Yesus, tunggu dan setia padanya, dengan kelengkapan supaya berkemenangan. Dan setia padanya, tunggu dan setia pada Yesus, tunggu dan setia padanya, dengan kelengkapan supaya berkemenangan. Ku tunggu dan setia padanya. Saudara, nyanyian ini saya teringat pada waktu saya kecil, saya selalu ikut di doa-doa malam. Saudara, doa-doa malam, doa-doa semalam suntuk, kita rindu kedatangan Tuhan. Pada saat kita rindu kedatangan Tuhan, kita menyanyi nyanyian ini, tunggu dan setia pada Yesus. Tunggu dan setia padanya. Tunggu dan setia pada Yesus. Tunggu dan setia padanya, dengan kelengkapan supaya berkemenangan. Ku tunggu dan setia padanya. Sekali lagi, saudara silahkan menyanyi juga. Tunggu dan setia pada Yesus. Tunggu dan setia padanya, dengan kelengkapan supaya berkemenangan. Ku tunggu dan setia padanya. Saudara, kita masuk di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat semua firman-Mu. Kami tahu Tuhan mau segera datang. Tuhan Yesus, tanamkan itu di hati kami, bahwa kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Biarkan kami boleh masuk di dalam Engkau, masuk di dalam kedatangan-Mu Tuhan Yesus, turut dalam pengangkatan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sabar menunggu kedatangan-Mu. Kami sabar selaku petani,
kami sabar selaku nabi dan juga seperti Ayub yang tahan menghadapi banyak hal. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Biarkan firman-Mu berbicara, Tuhan, di dalam kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau ambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Tuhan, tolong kami. Saudara, persiapkan akan perjamuan suci tubuh dan darah Tuhan sambil kita menyanyikan nyanyian salibnya, salibnya, selamanya mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami rindu Engkau di awal tahun 2022 Tuhan. Kami ingin masuk tahun ini Tuhan bersama dengan Engkau. Kami ingin masuk tahun ini Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa, Kau yang memimpin, Kau yang menolong. Kami menjadi satu dengan Engkau ya Tuhanku, ya Allahku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Salibnya, salibnya. Sambil saudara menyiapkan hati saudara untuk perjamuan kudus. Kalau saudara ada salah, minta ampun ke Tuhan. Karena kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Firman dan perjamuan suci akan menguatkan saudara untuk memasuki tahun 2022 ini. Terima kasih Roh Kudus. Darah Yesus. Saudara, dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara, kita angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sesudah itu, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiarama sikarama rama. Kinama rama takarama. Sikarama kuarama takarama. Kita dikuatkan saudara. Kuat di dalam Tuhan. Untuk masuk menghadapi tahun 2022. Tahunnya kita tidak tahu. Tapi kita bisa masuk tahun ini Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Tahun 2021 Tuhan sudah lewati. Dengan banyak hal yang kami alami. Tahun 2022 kami tidak tahu bagaimana. Tetapi kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Kami pegang Tuhan. Kami pegang Tuhan. Apapun yang terjadi kami pegang Tuhan. Dan kami tahu Tuhan menjaga kami, melindungi kami. Tuhan memelihara kami, Tuhan memimpin kami. Tuhan, kami ingin hidup bersama dengan Engkau.
di dalam langkah-langkah-Mu Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati semua yang ada Tuhan. Pimpin mereka untuk hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Seandainya umat-Mu menyimpang dari jalan-Mu, Tuhan, tidak segan-segan Engkau menegurnya. Karena kami lebih baik ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Karena jalan-Mu jalan yang sempurna, jalan yang baik. Tuhan, pimpinlah semua anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Akhir dari ibadah ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin dan memberkatinya. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih karunia-Nya yang besar, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan nyanyian terakhir, menang besar di pihak kita. Kita masih ingin menang besar. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan terang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan terang gantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua.